Hello sahabat sehat. Selamat datang di acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para pejuang usia emas, saya Raka. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang jujur saja bikin saya mikir keras. Saya sendiri punya ayah yang sekarang sudah masuk usia 65 tahun. Beliau mulai sering bertanya soal vitalitas. Dan baru-baru ini, saya dengar sesuatu yang cukup mengejutkan. Katanya, minum air garam pagi-pagi bisa bikin kuat lagi? Bener nggak sih? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengundang seorang tokoh luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Penulis buku terkenal sehat di usia emas. Dan juga pembangun program Alzheimer nasional pertama di Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Raka. Saya datang ke sini bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang peduli dan ingin menyelamatkan banyak orang tua dari kesalahan fatal dalam menjaga kesehatan. Banyak yang tampaknya sepele, tapi bisa membawa bencana. Nah, Dr. Siti, saya pernah ketemu seorang pasien bernama Pak Rahmat, umurnya 62 tahun. Beliau bilang, saya minum air garam setiap pagi. Rasanya segar. Katanya bisa bikin kuat lagi. Ini mitos atau fakta? Saya suka pasien yang jujur dan ingin tahu, tapi sayangnya banyak yang tertipu. Air garam memang bisa bikin tubuh terasa segar sebentar. Tapi di balik rasa segar itu, bisa tersembunyi bom waktu yang mengintai. Waduh, serem juga dengarnya. Bom waktu. Dok. Ya, terlalu banyak natrium dari garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Dan tahu nggak, hipertensi adalah musuh utama aliran darah ke penis. Jadi alih-alih makin kuat, malah makin lemah. Jadi ini seperti senjata makan tuan. Betul, saya punya pasien, Pak Bambang. Usianya 65 tahun. Rajin minum air garam tiap pagi selama beberapa bulan. Akhirnya tekanan darahnya melonjak ke 170/100. Dan justru setelah itu, hubungan intim jadi semakin sulit karena aliran darah ke organ vital terganggu. Duh, saya merinding dengarnya. Sahabat sehat, ini serius ya. Jangan anggap remeh kebiasaan kecil, tapi pertanyaannya sekarang kalau bukan air garam, terus apa dong yang bisa bantu vitalitas pria? Olahraga minimal jalan cepat setiap hari, berenang, bersepeda, tambah latihan otot panggul seperti senam kegel. Jangan lupa pola makan sehat tempe, ikan, pisang, banyak sayur, kurangi garam, gula, dan lemak. Wah, saya baru tahu ternyata pisang juga bagus ya. Banyak yang mengira pisang cuma camilan kampung. Padahal kaya kalium bantu turunkan tekanan darah dan jaga kesehatan jantung. Luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Kamu lagi nonton dari mana nih Surabaya? Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Nah dok, tadi dokter bilang soal pisang, tempe, ikan. Tapi boleh saya jujur sebentar? Silakan. Mas Raka, kejujuran adalah awal dari perubahan. Banyak teman ayah saya, bahkan ayah saya sendiri merasa malu kalau harus ngomong soal vitalitas. Mereka lebih memilih cari-cari resep di internet, ketimbang konsultasi ke dokter. Itu sangat umum terjadi. Dan justru disitulah letak bahayanya. Mas, pria usia emas sering merasa harus selalu kuat, padahal tubuhnya sudah butuh bantuan. Mereka diam-diam menderita.
lalu mengambil langkah yang tidak berdasar. Seperti minum air garam tiap hari, minum jamu tanpa dosis, atau bahkan obat-obatan ilegal. Waduh, ini menyedihkan ya. Kayak perang diam-diam melawan tubuh sendiri. Betul sekali. Saya pernah menangani seorang pasien, namanya Pak Slamet. Umurnya 68 tahun. Dulu dia atlet bulu tangkis di kampungnya. Gagah, kuat, tapi 2 tahun terakhir mulai ada masalah saat berhubungan dengan istrinya. Lalu apa yang terjadi? Dia malu ke dokter, jadi dia cari solusi sendiri. Temannya menyarankan minum air garam pagi-pagi. Katanya bisa bikin darah mengalir lancar dan ereksi membaik. Awalnya, dia merasa lebih bertenaga. Tapi 3 bulan, kemudian dia pingsan di masjid habis syalat subuh. Astaga, kenapa bisa begitu? Tekanan darahnya melonjak ke 180/120. Mas Raka, itu sudah masuk kategori darurat medis. Jantungnya dipaksa kerja terus tanpa istirahat, aliran darah ke otak terganggu. Akhirnya, dia dirawat seminggu di ICU. Ini serius banget ya. Saya yakin banyak yang nonton sekarang mungkin juga punya kebiasaan serupa. Mungkin merasa segar, tapi nggak sadar bahayanya. Masalahnya, banyak pria usia 60 ke atas tidak sadar bahwa tubuh mereka tidak lagi sama seperti waktu usia 30. Ginjal sudah tidak sekuat dulu. Jantung lebih sensitif. Begitu salah konsumsi garam, efeknya bisa berantai. Jadi, kalau saya simpulkan, air garam itu bukan obat. Dia hanya membantu hidrasi ringan, asal tidak berlebihan. Tepat sekali. Jika diminum dalam jumlah sangat sedikit, misalnya seujung sendok teh garam dalam 1 gelas besar air hangat dan tidak setiap hari, mungkin bisa membantu saat tubuh dehidrasi ringan. Tapi itu pun tidak dianjurkan untuk orang dengan riwayat hipertensi. Banyak yang merasa, loh, saya nggak pernah periksa tekanan darah. Jadi saya sehat-sehat saja. Ini salah juga ya. Sangat salah. Justru hipertensi disebut pembunuh diam-diam karena tidak terasa apa-apa sampai sudah parah. Maka dari itu, saya selalu bilang cek tekanan darah itu seperti lihat indikator bensin. Jangan nunggu mogok dulu, baru sadar. Haha, analoginya nendang banget. Doc, jadi kita jangan tunggu mogok ya. Tepat, jangan tunggu mogok, jangan tunggu roboh di masjid. Jangan tunggu pasangan mulai menjauh karena kecewa. Lakukan sesuatu sekarang. Doc, saya jadi kepikiran kalau air garam bukan solusi. Dan banyak pria sudah telanjur salah langkah, apakah masih bisa diperbaiki? Bisa, itu kabar baiknya. Tubuh manusia, bahkan di usia lanjut, masih bisa diperbaiki asal diberi kesempatan dan konsistensi. Saya punya pasien bernama Pak Hendra. Usia 63 tahun, dulunya sering pusing, lemas, dan kehilangan gairah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia saya arahkan untuk berjalan kaki setiap pagi di sekitar masjid kampung. 15 menit saja. Tapi rutin. Lalu dia mulai kurangi garam dan gorengan. Saya minta tambahkan tempe kukus, ikan kembung bakar, dan air kelapa muda ke menu hariannya. Dalam 2 bulan, tekanan darahnya stabil, dan dia bilang, "Doc, saya merasa jadi diri saya yang dulu." Waduh, saya merinding. Ini kayak nonton sinetron, tapi nyata. Hidup orang tua kita memang seperti sinetron. Mas, kadang dramatis, penuh air mata, tapi juga bisa penuh harapan. Sahabat sehat, kamu masih bersama kami. Jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya kita akan bahas lebih dalam
Kenapa pola makan khas Indonesia bisa jadi penyelamat di usia senja? Dok, tadi dokter bilang soal tempe kukus, ikan kembung, air kelapa muda. Saya jadi penasaran. Benarkah makanan sederhana ini bisa lebih ampuh daripada suplemen mahal? Mas Raka, ini pertanyaan yang luar biasa. Banyak orang tua, kita terjebak dalam pola pikir bahwa kesehatan hanya bisa dijaga dengan obat atau suplemen. Padahal, rahasia terbesar justru ada di piring makan kita sendiri. Wah, jadi yang biasa kita anggap makanan kampung, justru bisa jadi penyelamat ya? Betul sekali. Ambil konto tempe. Banyak yang mengira itu hanya makanan murah, tapi tempe mengandung isoflavon dan protein nabati yang bantu menurunkan kolesterol dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Jadi, aliran darah ke organ vital tetap lancar. Tapi banyak yang lebih suka goreng tempe pakai minyak banyak. Dok, Nah, itu dia jebakan. Tempe yang digoreng dalam minyak berulang justru berubah jadi racun bagi jantung. Saya sarankan tempe dikukus, ditumis, renggan, atau dibakar. Rasanya tetap enak. Manfaatnya jauh lebih besar. kalau ikan kembung gimana? Dok, Ikan kembung mengandung omega 3 yang bantu jaga elastisitas, pembuluh darah, dan fungsi otak. Harganya jauh lebih murah dari salmon, tapi manfaatnya luar biasa, cocok untuk orang tua yang ingin tetap tajam pikirannya dan kuat jantungnya. dan tadi dokter sebut air kelapa muda, itu juga bisa bantu vitalitas. Banyak yang pikir air kelapa hanya untuk menyegarkan tubuh saat panas. Padahal, air kelapa kaya kalium, magnesium, dan elektrolit alami membantu menurunkan tekanan darah, mencegah dehidrasi, dan membuat tubuh terasa ringan. Tapi ingat, pilih air kelapa asli, bukan yang dicampur gula. Jadi selama ini kita sering salah kaprah ya, cari solusi dari luar. Padahal jawabannya ada di pasar tradisional. Tepat sekali. Saya selalu bilang ke pasien saya, ingin sehat, pergi ke pasar. Bukan ke apotek. Di pasar kita bisa temukan bayam, kangkung, pepaya, pisang, tempe, tahu, ikan segar. Semua itu ramuan hidup sehat yang sesungguhnya. Saya suka banget kata-kata itu. Dok, pergi ke pasar. Bukan ke apotek. Boleh saya cetak jadi stiker haha? Boleh banget. Mas, Raka. Tapi jangan cuma dicetak, harus diamalkan. Nah, kalau boleh saya tanya, banyak orang tua merasa saya sudah terlanjur makan tidak sehat selama bertahun-tahun, percuma berubah sekarang. Itu gimana menurut dokter? Itu alasan yang sangat berbahaya. Sama seperti orang yang bilang, karena sudah lama merokok, jadi tak usah berhenti. Padahal, setiap perubahan, sekecil apapun, bisa berdampak besar. Bahkan mulai dari mengganti 1 gelas teh manis menjadi air putih saja, sudah langkah maju. Jadi mulai dari hal kecil dulu ya. Dok, Iya, saya selalu minta pasien, saya mulai dari 3 langkah kecil, ganti 1 makanan goreng dengan yang kukus setiap hari. Tambah 1 porsi sayur hijau ke dalam makan siang, kurangi garam masak setengah sendok setiap minggu. wah, ini masuk akal dan mudah dilakukan. Tapi kadang, yang susah justru bukan perubahan, tapi menahan godaan. Seperti gorengan depan masjid, es teh manis di warung, sambal super pedas. Mas, Raka, semua orang pernah tergoda. Tapi yang membedakan orang kuat dan orang lemah di usia senja adalah siapa yang bisa kendalikan mulutnya. Kita tak bisa kendalikan umur, tapi kita bisa kendalikan apa yang masuk ke tubuh. Saya suka filosofi itu, apalagi buat para orang tua yang masih ingin aktif di masjid. Berkebun, main sama kuku.
Atau sekadar jalan pagi keliling kampung? Betul. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal harapan. Setiap sendok makan adalah keputusan ingin lebih sehat atau semakin dekat ke rumah sakit. Duh, ini kalimatnya dalam banget. Dok, saya rasa banyak sahabat sehat yang terdiam sekarang. Dan itu bagus, karena dari keheningan bisa lahir tekad baru. Baik, sahabat sehat, di bagian selanjutnya, kita akan bahas olahraga jenis apa yang paling cocok untuk pria usia 60 ke atas agar tetap kuat dan perkasa tanpa obat-obatan. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan solusi yang benar-benar bisa kamu lakukan hari ini juga. Sahabat sehat, kita sudah bicara tentang pola makan. Tapi sekarang, mari kita bahas bagian yang sering dilupakan: gerak, olahraga, aktivitas fisik. Nah, ini juga kunci vitalitas. Kan, Dok? Sangat betul. Mas Raka, banyak pria usia 60 ke atas merasa tubuhnya sudah terlalu tua untuk olahraga. Tapi justru itu kesalahan besar. Tidak bergerak adalah undangan langsung untuk penyakit datang. Tapi Dok, banyak orang tua bilang, saya kan sudah nggak kuat lari-lari, jadi mereka duduk saja. Dari pagi sampai malam. Itulah perangkap nyaman. Duduk itu nikmat di awal. Tapi mematikan perlahan, semakin sedikit, gerak. Semakin cepat otot melemah. Metabolisme melambat. Dan sirkulasi darah terganggu. Lama-lama, jalan 5 menit saja sudah ngos-ngosan. Saya jadi ingat kakek saya dulu. Awalnya masih suka berkebun, tapi begitu berhenti gerak, dalam setahun langsung jadi lemah. Gampang jatuh, bahkan sempat retak tulang. Itu contoh nyata dari apa yang kita sebut sarkopenia, hilangnya massa otot karena usia dan kurang gerak. Dan tahu nggak, massa otot itu bukan hanya untuk berdiri atau jalan, tapi juga bantu aliran darah ke organ vital, termasuk penis. Wah, jadi hubungan antara otot dan ereksi itu nyata ya? Sangat nyata. Saya pernah menangani pasien, Pak Darto, usia 61 tahun. Beliau merasa loyo, gairah turun, dan mudah lelah. Setelah saya evaluasi, ternyata aktivitas fisiknya sangat minim. Saya mulai dengan satu resep sederhana jalan pagi 7 menit selama seminggu pertama. 2 menit ayah. Iya, tapi setiap minggu kami tambah 3 menit. Bulan pertama jadi 20 menit. Dan hasilnya, dalam 3 bulan, tekanan darah membaik, gairah seksual meningkat, dan dia bilang, "Aren dok, saya merasa seperti 50 tahun lagi." Wah, itu inspirasi banget. Jadi sebenarnya tubuh kita mau kerja sama asal kita ajak dengan cara yang tepat ya. Tepat sekali, tubuh itu seperti sahabat setia. Kalau kita ajak jalan, dia akan ikut. Tapi kalau kita abaikan, dia akan protes dalam bentuk penyakit. Nah, Dok, banyak yang tanya olahraga apa yang paling aman dan efektif untuk pria usia. Lanjut. Ada 3 jenis utama yang saya rekomendasikan. Aktivitas aerobik ringan seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau berenang. Latihan kekuatan ringan, misalnya angkat botol air mineral di rumah, atau naik turun tangga pelan-pelan. Latihan Kegel ini penting untuk kekuatan otot panggul bawah, langsung mendukung fungsi ereksi, dan kontrol buang air kecil. Latihan Kegel itu gimana caranya? Dok. Mudah. Bayangkan Anda sedang menahan pipis. Tahan otot itu selama 5 detik. Lalu lepas. Lakukan 10 kali. 3 kali sehari. Bisa sambil duduk, berdiri, atau bahkan saat salat. Wah, ternyata bisa dilakukan diam-diam ya, nggak harus ke gym mahal.
Justru itu keunggulannya. Banyak pasien, saya melakukan latihan ini tanpa diketahui siapapun, tapi manfaatnya terasa besar, bisa mengurangi inkontinensia dan memperkuat ereksi secara alami. Tapi dok, kadang ada juga yang merasa minder kalau jalan pagi sendirian. Apalagi di kampung, ge. Takut jadi bahan omongan. Saya mengerti. Tapi sekarang, banyak kelompok senam lansia di masjid, balai desa, atau posyandu gabung ke komunitas, bisa jadi semangat tambahan. Dan ingat, kesehatan itu bukan buat gaya, tapi buat kebebasan. Mau mandiri atau tergantung orang lain di usia tua kita yang pilih. Kata-kata itu ingena banget. Saya rasa banyak yang sekarang mulai mikir ulang. Itu harapan saya, bahwa setiap pria, di usia berapapun, masih bisa kuat dan bertenaga. Tapi bukan lewat jalan pintas seperti air garam atau obat sembarangan, tapi lewat gerakan yang konsisten dan penuh kesadaran. Jadi, kalau hari ini kita mulai dengan jalan 7 menit saja, itu sudah langkah menuju vitalitas. Betul, dan jika dilakukan tiap hari, maka 7 menit itu akan jadi harapan baru, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk istri, anak, dan cucu yang ingin melihat kita tetap sehat dan aktif. Baik, sahabat sehat. Di bagian selanjutnya kita akan bongkar kesalahan umum lain yang sering dianggap sepele tidur, banyak yang remehkan tidur. Padahal hormon vital justru diproduksi saat malam. Penasaran? Tunggu kami di bagian selanjutnya. Sahabat sehat, kita sudah bicara soal makan dan olahraga, tapi ada satu hal yang sering dianggap biasa saja. Padahal efeknya luar biasa untuk vitalitas. Tidur. Nah, Dok, kenapa tidur begitu penting? Tidur malam yang cukup itu seperti obat gratis yang Tuhan berikan setiap hari. Tapi banyak orang tua justru mengabaikannya. Bangga bisa tidur cuma 4 jam. Lalu bilang, saya masih kuat kok. Padahal itu tanda bahaya. Waduh, saya pernah dengar ayah teman saya bilang begitu. Dulu waktu muda saya tidur 2 jam juga kuat. Tapi sekarang usianya 70, sering linglung dan gampang marah. Itu bukan kebetulan. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki sel, otak membuang racun, dan hormon penting seperti testosteron diproduksi. Kalau tidur terganggu, maka semua proses vital itu terhambat. Jadi kurang tidur bisa menurunkan hormon pria. Sangat bisa. Saya punya pasien bernama Pak Usman, umur 65 tahun. Beliau rajin olahraga, makan cukup sehat, tapi vitalitasnya tetap rendah. Setelah ditanya lebih dalam, ternyata beliau sering tidur jam 1 malam karena main HP dan nonton sinetron. Haha, ini kayak cerita banyak orang ya. Kuma nonton benta. Tahu-tahu jam 1 lewat. Betul, dan akibatnya hormon testosteron beliau tidak optimal diproduksi. Tubuh pria butuh tidur nyenyak minimal 7 jam setiap malam untuk produksi hormon secara maksimal. Wah, saya pikir tidur cukup itu hanya biar segar. Ternyata berdampak sampai ke dalam. Ya, Sangat dalam. Kurang tidur bisa sebabkan penurunan libido, mudah cemas dan depresi, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, meningkatkan risiko diabetes dan hipertensi. astaga. Ini seperti efek domino ya. Persis. Dan saya sedih karena banyak pria yang terjebak dalam lingkaran setan, kurang tidur, vitalitas menurun, stres, karena performa turun tidur makin terganggu, ujungnya bisa jadi disfungsi ereksi total. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pola tidur? Terutama buat yang sudah lama terbiasa begadang. Ada beberapa langkah kecil, tapi sangat efektif. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari HP
menghambat hormon melatonin yang bantu tidur nyenyak. Buat rutinitas malam. Misalnya, minum air hangat, wudu, shalat isya, lalu langsung ke tempat tidur. Kurangi kafein. Setelah jam 3 sore, banyak lansia masih minum kopi malam-malam. Ini mengganggu tidur dalam diam. Ciptakan suasana kamar yang tenang, gelap, dan sehuk. Jadi bukan cuma soal berbaring, tapi benar-benar masuk ke fase tidur yang dalam. Betul, banyak yang salah kaprah. Mereka pikir, sudah tidur 5 jam itu cukup, padahal yang dibutuhkan adalah tidur yang berkualitas. Dengan fase tidur dalam deep sleep dan REM, itu yang bantu tubuh dan otak pulih. Dok, ada nggak makanan yang bisa bantu tidur lebih nyenyak? Tentu ada. Beberapa makanan yang bisa bantu, pisang mengandung magnesium dan triptofan yang bantu relaksasi. Alpukat kaya lemak sehat dan kalium, menenangkan saraf. Susu hangat klasik tapi efektif. Mengandung asam amino yang mendukung produksi serotonin. Wah, saya baru tahu pisang bisa bantu tidur juga. Biasa, saya pikir cuma buat sarapan. Pisang itu luar biasa. Mas, Raka. Murah. Mudah didapat di mana-mana, dan manfaatnya banyak. Jangan remehkan kekuatan dari satu buah pisang setiap malam. Nah, Dok, kalau seseorang sudah tidur cukup, makan sehat, dan olahraga, tapi tetap merasa letih dan gairahnya rendah, apa yang harus dilakukan? Itu saatnya konsultasi ke dokter. Bisa jadi ada gangguan hormon atau masalah kesehatan lain seperti diabetes, anemia, atau gangguan tiroid. Jangan diagnosa sendiri. Karena makin tua, makin kompleks hubungan antar organ. Jadi, semua saling terkait ya. Tidur, hormon, emosi, makanan, gerak. Betul sekali. Kesehatan pria usia emas itu seperti orkestra, kalau satu alat tidak selaras. Seluruh musik jadi sumbang. Tapi kabar baiknya, kita masih bisa mengatur ulang semuanya. Asal ada niat. Sahabat sehat, jadi jangan tunggu sampai jatuh. Mulai dari malam ini, yuk matikan HP lebih cepat, kurangi kopi sore, dan makan pisang sebelum tidur. Berkaca deh, tubuh kamu akan berterima kasih esok paginya. Dan istrimu juga akan tersenyum lebih lebar karena suami yang tidur nyenyak biasanya lebih bahagia di pagi hari. Haha, baik. Jangan kemana-mana ya. Di bagian berikutnya, kita akan bahas hal yang sangat penting tapi sering dihindari periksa rutin. Deteksi dini. Kenapa banyak pria terlambat tahu bahwa dia sakit dan bagaimana cara menghindarinya? Sahabat sehat, kita sudah bicara soal makan, olahraga, dan tidur. Tapi sekarang, saya ingin bahas satu hal yang sering jadi momok bagi banyak pria. Periksa kesehatan. Dok, kenapa sih banyak pria usia 60 ke atas yang enggan periksa rutin? Itu pertanyaan yang sangat penting. Banyak pria menganggap datang ke dokter berarti mengakui dirinya lemah. Mereka takut dengar hasil, takut biaya, bahkan ada yang takut diceramahi. Tapi justru karena nggak tahu kondisi tubuh, mereka bisa meledak kapan saja. Ya, Betul, saya pernah menangani pasien, Pak Kadir, usia 69. Beliau datang ke klinik karena merasa cepat lelah. Setelah dicek, gula darahnya 320, tekanan darah 165/110, dan ginjalnya sudah mulai rusak. astaga. Tapi beliau nggak sadar sebelumnya. Tidak, karena dia tidak pernah periksa rutin. Padahal, jika dicek sejak usia 55, semua itu bisa dicegah. Beliau hanya merasa, cuma pegal biasa, cuma capek kerja.
padahal tubuhnya sudah teriak minta tolong. Ini miris. Jadok. Seperti kita biarkan tubuh kita sekarat dalam diam. Benar sekali. Saya ingin tegaskan di sini, deteksi dini menyelamatkan hidup, jangan tunggu sampai kaki kesemutan terus-menerus. Penglihatan kabur atau nyeri dada. Kalau sudah muncul gejala, berarti penyakitnya sudah bersarang. Jadi, apa saja yang perlu dicek secara rutin, khususnya untuk pria usia 60 tahun ke atas? Ada 5 pemeriksaan dasar yang wajib dilakukan minimal 6 bulan sekali satu, tekanan darah, AR, gula darah puasa, dan setelah makan, SAN, kolesterol total dan kolesterol baik HDL, SEC, fungsi ginjal kreatinin, WU, berat badan dan lingkar perut, Ini bisa dilakukan di puskesmas, kan dok? tentu bisa. Bahkan beberapa desa sudah punya program posbindu lansia. Saya harap para bapak-bapak jangan malu untuk datang. Karena yang kita jaga bukan cuma hidup kita, tapi kebebasan kita untuk tetap mandiri. Saya suka kalimat itu, kebebasan untuk tetap mandiri. Karena banyak pria takut satu hal jadi beban keluarga. Betul, Mas Raka. Saya pernah menemui seorang istri, Bu Sumarni. Suaminya, Pak Darmawan, usia 72 tahun. Mengalami stroke karena tekanan darah tak terkontrol. Selama 3 tahun, beliau harus dimandikan, disuapi, bahkan dipakaikan popok. Saya nggak bisa bayangkan perasaannya. Bu Sumarni bilang ke saya sayang suami saya. Dok, tapi kalau dulu beliau mau periksa, mungkin saya masih bisa melihat dia berdiri di mimbar masjid, bukan di kursi roda. Waduh, ini menyentuh sekali. Saya rasa banyak yang nonton sekarang mulai berpikir ulang. Itu tujuan kita di sini, membangunkan kesadaran. Periksa kesehatan bukan soal cari penyakit, tapi soal cari ketenangan. Kita berhak tahu isi tubuh kita, agar bisa bertindak sebelum terlambat. Kalau begitu, Dok, boleh saya tantang para penonton hari ini? Silakan. Saya dukung penuh. Baik. Sahabat sehat, saya tantang kamu yang sekarang usianya 60-75 tahun. Minggu ini juga datang ke puskesmas terdekat, cek tekanan darah dan gula darah. Kalau hasilnya bagus, syukuri. Kalau tidak, jangan takut. Itu awal dari perubahan. Dan kirimkan komentar ke kami. Ceritakan pengalamanmu, karena perubahan yang dibagikan bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Nah, di bagian terakhir, nanti kita akan rangkum semuanya. Kita akan bicara bagaimana menyatukan semua. Langkah ini menjadi gaya hidup sehat yang menyenangkan dan berkelanjutan. Dan kejutan kecil dari Dr. Siti untuk menutup episode ini. Sahabat sehat, kita sudah melewati 5 bagian penuh makna. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir. Tapi justru disinilah inti dari semuanya. Doc, bagaimana caranya menyatukan semua perubahan itu? Makan sehat, olahraga, tidur cukup, periksa rutin menjadi gaya hidup yang menyenangkan. Pertanyaan bagus. Banyak yang merasa perubahan itu berat karena mereka memulainya dengan rasa takut. Padahal, jika kita mulai dengan rasa cinta-cinta pada hidup, pada keluarga, pada diri sendiri, semuanya jadi lebih ringan. Jadi kuncinya adalah niat dan makna di baliknya. Betul. Saya sering bilang pada pasien, jangan berubah karena takut mati. Tapi, karena ingin hidup lebih bermakna, mau bisa salat berjamaah di masjid lagi. Mau bisa main bola sama cucu. Mau bisa bantu istri masak di dapur kecil rumah kampung. Itu motivasi yang jauh lebih kuat dari sekadar angka di timbangan. Wah, ini dalam sekali. Saya jadi teringat ayah saya. Beliau mulai rutin jalan pagi bukan karena takut sakit, tapi karena ingin bisa nikahkan cucunya tahun depan
dengan sehat dan gagah. Itu kontol luar biasa. Hidup di usia emas bukan akhir segalanya. Justru itu awal dari babak paling damai, paling baik, dan paling berarti jika dijalani dengan sehat. Tapi banyak juga yang bilang, saya sudah telanjur sakit. Buat apa berubah sekarang? Saya jawab tegas. Tidak ada kata terlambat untuk mencintai tubuhmu, bahkan 1 gelas air putih hari ini, 1 langkah kaki hari ini, 1 jam tidur lebih awal hari ini, semua itu adalah bentuk cinta dan doa untuk hidup yang lebih baik. Dok, saya minta satu pesan penutup, satu kalimat yang bisa menggugah semua sahabat sehat kita. Baik, ini pesan saya. Jangan tunggu tubuhmu menjerit. Dengarkan dia hari ini, rawat dia mulai sekarang. Karena tubuhmu bukan mesin, tapi anugerah yang harus dijaga dengan penuh syukur. Wah, saya merinding. Dok, terima kasih atas ilmu, ketulusan, dan waktunya. Banyak dari kita yang hari ini tidak hanya belajar soal ereksi, tapi soal harapan dan pilihan hidup di usia emas. Terima kasih kembali, Mas Raka. Dan terima kasih untuk semua sahabat sehat yang sudah mendengarkan dengan hati. Baik, sebelum kita benar-benar tutup, seperti janji saya, ada satu kejutan kecil. Dr. Siti akan membagikan versi digital dari bukunya Sehat di Usia Emas gratis untuk 100 komentar pertama yang menuliskan, "Saya siap hidup sehat di usia emas" di kolom komentar. Betul. Ini bentuk komitmen saya untuk membantu lebih banyak orang tua di Indonesia. Yuk, tulis sekarang juga. Jangan tunggu besok. Dan jangan lupa tag ayahmu, pamanku, tetanggamu yang sudah masuk usia 60. Ajak mereka nonton video ini, karena satu klik share bisa menyelamatkan hidup seseorang. Kita tutup dengan doa dan harapan. Semoga semua orang tua di Indonesia tetap sehat, mandiri, dan bahagia sampai usia panjang yang berkah. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, usia emas adalah waktu untuk bersinar, bukan untuk menyerah.